Kembali lagi di acara program Garda Dikasia. Episode kali ini saya dan tim akan mengulik tentang porang kepada salah satu petani porang yang ada di Desa Klangol sebagai sentra tanaman porang yang menjadi fondasi porang Indonesia. Anda penasaran bagaimana kelanjutannya? Simak terus video episode kali ini ya. Porang adalah tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphopelos mulleri. Dikenal sebagai tanaman liar dan memiliki rasa gatal bila terkena kulit. Ternyata porang memiliki berbagai macam manfaat dan bernilai bila dibudidaya. Tanaman porang juga mempunyai nilai strategis untuk dikembangkan karena memiliki peluang yang cukup besar untuk diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia, dan negara lainnya. Untuk dijadikan sebagai bahan baku lem ramah lingkungan, bahan campuran untuk industri, bahan obat, pengganti agar-agar, bahan makanan di Jepang yang biasa dikenal dengan tepung konjac untuk pembuatan mie shirakati atau mie diet dan konnyaku. Saat ini saya sudah berada di tempat salah satu petani porang yang ada di Desa Klangon. Anda penasaran? Ikuti terus video ini ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah Pak, saya Umi dan tim Garda Dikasia ingin mengetahui lebih jelas apa sih porang itu Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Oh ya, porang itu kan sebenarnya diawali dari tumbuhan liar. Dan itu sebenarnya sudah dari sebelum tahun 7 bulan sudah ada di Desa Klangon, makanya Desa Klangon disebut Desa Sentra Tanaman Porang Indonesia. Itu memang diawali dari Desa Klangon. Iya, betul seperti itu. Kisah awalnya seperti itu, cuman dibudidayakan secara luas itu dimulai tahun 90-an. Tapi untuk penjualan porang dari cara bolang istilahnya, bukan budidaya ambil dari tengah hutan itu sebelum tahun 7 bulan sudah dimulai. Dan itu ada yang memprakarsa itu dari kehutanan, yaitu dari kehutanan itu memberi izin untuk ditanami wilayah-wilayah hutan di sekitaran desa kita. Akhirnya terbentuk sebuah komunitas atau petani porang di wilayah sini. Klangon. Ya, Klangon itu sendiri. Terus apa sih Pak kesulitan membudidayakan porang sendiri? Kesulitannya itu sebenarnya ada pada diri sendiri tuh, ada keraguan sebenarnya. Itu kan porang itu cari bibitnya juga mudah, nanamnya juga mudah, dan juga mudah ditumbuh di semua tanah lah istilahnya. Cuman memang ada metode-metode khusus yang dataran tinggi mungkin tanpa naungan, tapi yang dataran rendah di bawah 200 itu harus pakai naungan untuk menjaga tidak mudah layu tanaman porang itu sendiri. Jadi sangat sebenarnya mudah sekali ya Pak? Mudah, yang menjadi tidak mudah itu karena ada keraguan dan juga mungkin ada kegagalan-kegagalan yang sifatnya hanya individu tersebar di media sosial, mengakibatkan mereka menjadi ragu, sulit mungkin dan pemasarannya dan lain-lain. Tapi pada dasarnya porang itu mudah penanamannya, mudah manennya, juga mudah penjualannya. Terus untuk membudidayakan porang sendiri agar bisa subur dan meningkatkan kuantitasnya itu seperti apa Pak? Pertama memang diawali harus dengan bibit unggul. Karena tidak semua wilayah itu bisa menghasilkan bibit unggul. Karena kadang itu dari bibit umbi maupun katak itu besarannya sama, tapi nanti tumbuhnya beda. Tapi yang terbaik untuk di Desa Klangon yang saat ini juga muncul sertifikat untuk pembibitan katak itu Madiun 1 itu memang kualitasnya sudah teruji. Jadi dari besarannya dan tumbuhnya itu bisa maksimal. Karena dengan cara pemanenannya yang berbeda, kita sudah dibiarkan di lahan itu tidak sehari 2 hari, bahkan berbulan-bulan baru diambil untuk menghasilkan katak yang benar-benar sudah berkualitas. Iya. Terus Pak, harga yang sangat fantastis mulai dari masih pentol porang itu sampai udah jadi tumbuh besar gitu Pak, itu yang mana? Oh, kalau
harga itu kan sebenarnya mulai dari pembibitan dulu ya. Dari saya jelaskan dari umbi dulu. Itu kalau umbi itu isi yang terjual kemarin tuh yang laku di pasaran itu, untuk umbi produksi kemarin itu harga tertinggi sampai dengan di tingkat petani itu angka 14.000 sampai 15.000 dari petani. Itu per kilo? Per kilo itu dari di tahun 2020. Terus katak itu mulai awal itu di angka pembukaan itu di angka 200 dari petani, itu sampai kemarin terakhir sekitar 450. Itu kan ya per kilo juga di mendekati akhir musim tanam. Terus untuk umbi yang umbi bibit yang isi 2 sampai yang isi 100 juga ada, itu ya kombinasi harga, tapi peningkatnya memang sangat signifikan. Tetapi yang perlu dipahami, orang itu jangan dilihat nilai tingginya harga dulu. Pesan saya pribadi selaku petani di Klangon itu, kualitas bibit itu yang utama dulu, baru kita menengok harga. Karena mungkin ada perselisihan harga 10-20 ribu sampai 50 ribu pun saya jamin lebih memilih yang berkualitas, karena jaminan tumbuh, perkembangannya, pembesarannya umbi itu sangat maksimal. Itu yang perlu dipahami. Gitu. Ya, terus masa panennya tuh gimana Pak? Berapa bulan gitu? Sebenarnya masa tumbuh porang itu pada umumnya, karena dia di sini itu kita ambil acuan, yang jadi acuan kita ya di kampung kita yang di Desa Klangon ini itu ya sebenarnya angkanya cuma 4 bulan 5 bulan itu masa tumbuhnya sih ya. Dalam 1 tahun tumbuhnya kita gitu, karena dia tumbuh itu mulai memasuki musim hujan. Nanti mendekati musim hujan dia sudah selesai, dia tumbuhnya sudah selesai. Karena 3 bulan setelah tumbuh itu biasanya sudah memasuki masa repah. Itu di sini lah, memasuki masa repah itu untuk menghasilkan katak dan juga umbi. Tapi kalau di sini walaupun sudah repah itu belum diambil, karena menghasilkan katak maupun umbi yang benar-benar berkualitas itu, selain dia repah, tapi akarnya juga sudah mati. Ya itu, jadi tolak ukurnya seperti itu. Terus harganya sangat fantastis ya Pak perang itu? Tentu saja, dan itu sebenarnya dari pengalaman saya pribadi, dan juga saya ambil informasi dan juga sempat diskusi dengan orang tua dan juga tetangga yang sudah senior ya. Itu kan dari tahun ke tahun itu harga porang itu tidak pernah ada penurunan. Pernah sekali porang itu sempat terjadi gejolak harga, ada penurunan itu karena kita konsumsinya ekspor. Itu waktu kejadian tsunami di Jepang itu memang sempat terjadi tuh. Tapi setelah itu bangkit lagi, semakin hari semakin percepatan harga itu semakin tinggi. Ya, seperti itu. Terus kegunaannya porang sendiri itu apa sih Pak kalau diekspor ya? Ini untuk yang ini sepemahaman saya, sependek sepemahaman saya, yang saya tahu itu yang paling pokok yang kita ketahui dan semua warga masyarakat Indonesia itu tahu itu yang jelas untuk makanan. Yang paling pokok yang kita pahami itu untuk makanan. Tapi informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan juga, itu juga bisa untuk buat bahan-bahan lain seperti kosmetik juga, informasinya seperti itu. Terus ada yang juga untuk lem, dan masih banyak lagi lah produk-produk. Dan yang paling mengesankan yang kemarin itu Bapak Kepala Desa pernah diundang di salah satu pabrik, bekerjasama dengan pabrik itu, dan juga mungkin dari pemerintahan itu kemarin. Yang menjadi kami tambah bersemangat itu produk porang itu tidak bisa digantikan. Suatu contoh, kalau buat kopi kita harus pakai gula pasir. Nah itu tidak bisa tergantikan. Jadi tidak bisa digantikan dengan gula jagung atau dan lain sebagainya. Seperti itu, istimewanya porang seperti itu. Gitu. Kepala Desa Klangon sini ya Pak? Ya betul. Kemarin sudah memberi istilahnya dikasih informasi dari yang punya wewenang lah istilahnya, dia menjamin tentang harga porang dan kestabilan porang. Tapi pada dasarnya keyakinan warga masyarakat petani di Desa Klangon ini, saya sebut lereng Gunung Pandan, walaupun di sini itu terbagi dari 3 kabupaten. Nah
dari ada Nganjuk, Bojonegoro maupun Madiun sendiri. Tapi cuman wilayah yang tertanami porang itu memang mayoritas di wilayah Madiun itu. Itu punya keyakinan kan bahwa selama padi jagung itu laku dan untuk dikonsumsi, porang juga akan terus laku. Karena keduanya atau ketiganya itu produk yang memang konsumsi. Itu langsung selalu dibutuhkan gitu. Biasanya untuk bahan konsumsi sendiri porang dijadikan apa sih, Pak? Kalau konsumsi sendiri sampai saat ini kami kemarin baru mencoba, akan tetapi kami belum berani mempublikasikan bahwa itu benar-benar aman karena sifatnya kita baru bisa menghilangkan rasa gatalnya itu. Dan itu pun kemarin kami mencoba itu hanya sekedar campuran untuk apa itu untuk porangnya, bukan sebagai bahan baku utamanya. Dan itu juga belum melalui uji lab. Kami selaku petani juga ragu, masih takut nanti itu benar-benar aman atau tidak. Kalau itu hanya sekedar analisa pribadi, karena porang itu ada unsur bahayanya di tubuh kalau tidak disisihkan. Tapi unsur manfaatnya juga sangat tinggi. Terus caranya menghilangkan rasa gatal itu, Pak, dari porang sendiri gimana caranya? Kalau dimakan apa kena tubuh? Iya, dimakan. Kalau dimakan ya yang yang saya sampaikan di depan tadi, memang ada caranya itu ditaruh di air setelah dikum, itu ada campuran garamnya, ada kulit dari plosok, itu seperti itu. Akan tetapi memang ada campuran yang lain yang kami belum mampu membuat itu, karena kami kemarin juga dapat ilmu itu dari orang yang datang ke sini. Akan tetapi yang saya sampaikan, saya mengulangi lagi, belum melalui uji lab tentang keamanan. Kalau gatalnya memang sudah hilang, tapi tentang uji keamanannya kami belum mampu untuk menanggung lah istilahnya, memberi referensi ke orang lain bahwa itu aman, itu belum berani karena dasarnya belum punya kami selaku petani ya. Terus Pak, apa itu cara penjualannya kan keluar, itu luar negeri. Terus kita langsung dari petani ke sana apa melalui gimana gitu? Kalau dari ini yang sudah turun temurun itu kan bahkan pengepul itu sudah ada yang generasi ketiga juga sudah ada. Jadi ada yang langsung ke pengepul, nanti pengepul ke pabrik, ada juga yang langsung dari petani langsung ke pabrik. Itu tinggal nanti pihak pabrik itu sistem kerjanya seperti apa. Apakah dia mau lewat pengepul atau semua dari petani langsung bisa diterima. Itu mengikuti pasar. Kalau itu tapi yang jelas yang umum di sini itu kita lewatnya pengepul. Masa repah adalah masa di mana pohon porang itu sudah mati. Pohon porang sebelum repah, umbinya telah terbentuk tetapi belum maksimal. Saat ini porang tengah menjadi primadona petani tanah air, padahal dulunya tanaman porang ini hanya dianggap sebagai tumbuhan liar. Pohon porang kini banyak dibudidayakan petani di sejumlah daerah, utamanya di Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Selain kualitasnya yang menyandang predikat nomor 1, kini petani Desa Klangon tengah mencoba mengolah porang menjadi berbagai macam olahan yang bisa dikonsumsi. Yono Rahmat sebagai anggota petani porang lereng Gunung Pandan yang sekaligus menjadi ketua dari grup petani porang seputar Madiun mengatakan memang benar bahwa bibit porang Madiun ini sudah diakui oleh pemerintah sebagai porang terbaik se-Indonesia. Yono menjelaskan di tempatnya, di kawasan lereng Gunung Pandan, hampir 99% warga pekerjaannya berkaitan dengan porang, mulai jadi petani hingga pedagang. Wah, pemirsa, menarik sekali ya, tentunya bisa menjadi petani porang yang sukses. Nah Pak, boleh dijelaskan sedikit dan berikan motivasi untuk pemuda milenial di era sekarang agar juga bisa menjadi petani porang yang sukses seperti Pak Yono? Untuk kalangan muda, ya khususnya juga untuk pemula-pemula di seluruh pelosok negeri Indonesia yang saat ini kan ini sudah populer untuk tanaman porang itu. Dari saat ini kalangan muda itu harus berpikir positif. Jangan mengandalkan ijazahnya, tapi mengandalkan pikirannya untuk berkembang. Kalau dulu petani itu dianggap pinggiran, dianggap
anak petani yang bawahnya cuman cangkul dan arit juga, itu kan suatu bahasa yang istilahnya kita tidak bisa berkembang dengan bertani. Tapi saat ini perlu dipahami dan perlu dimengerti bahwa petani porang itu bisa mengikis bahasa-bahasa anak petani itu tidak bisa berkembang. Dan saya jamin kalau memang harga porang seperti ini saat ini dan terus berjalan, bukan tidak mungkin petani porang itu menjadi incaran seluruh warga masyarakat di Indonesia, karena bisa menghasilkan income yang sangat istimewa. Dan untuk di Kelangon sendiri itu rata-rata seandainya dikalkulasi per bulan itu penghasilannya itu 15-an juta per bulan. Jadi kalkulasi selama 12 bulan kali 15 kali 12 bulan itu dari 15 juta. Ini itu mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kita dan juga untuk kalangan milenial. Jangan mengandalkan ijazahnya tapi tetap berkreasi. Jangan takut menjadi petani. Petani juga bisa sukses. Tidak harus duduk di meja tapi jadi petani juga sukses. Yakin saya bermanfaat untuk orang lain. Makasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Nah pemirsa, itu tadi penjelasan tentang porang bersama Pak Yono. Pemirsa, saya Umi Lestari dan tim Garda Edukasi mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.